Gimana sih? Saya kan sendirian di rumah, saya takut, Zal. Nanti kalau sampai masih masuk nerobos lagi ke sini gimana? Dan mencelakakan saya. Jangan khawatir, Fa. Rumah ini sudah dijaga ketat oleh polisi kok. Kamu yang ngatur semua ini? Iya. Saya nggak mau calon istri saya celaka nantinya. Hari ini kamu di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Saya pergi dulu ya, Pak. Saya nggak akan biarin mereka melarikan diri dari semua ini. Pengkhianat. Mereka berdua sekongkol sama si Ana dan ingin menusuk saya dari belakang. Lisa, Iya, Yan? seru amat ngeliatin pemandangan. Iya. Mbak, rumah Mbak masih jauh ya? Enggak juga, paling 5 menit juga kita nyampe rumah. Mama kenapa? Enggak apa-apa. Mama cuma teringat masa lalu kita, Li. Wah, ini rumah Mbak. Iya, mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini ya, Lis. Saya masuk dulu ya, Iya, Mbak. silakan masuk. Lik, bagaimana menurut kamu? Kelihatannya anaknya lugu, polos dan apa adanya ya, Ma? Selama Mama, Adrian dan Nisa tinggal di sini, anak-anak kan bisa tidur sama saya. Makasih, Lik. Maaf ya, kami jadi merepotkan kamu. Bagaimana dengan Mas Nanda? Keberatan nggak dia? Ma, Mas Nanda itu justru senang sekali bisa berhari raya sama-sama Mama dan Adrian. Syukurlah. Lik, Mama minta satu hal dari kamu. Apa, Ma? Kalau nanti seandainya Ana nelfon atau datang kemari, jangan kasih tahu Adrian ada di sini. Kelihatannya Adrian masih bimbang. Mama khawatir dia goyah dan termakan bujuk rayu Ana lagi. Iya, Ma, saya ngerti. Dan Mama tentunya nggak mau kalau Lisa kecewa, kan? Rasanya lebih baik kalau Adrian memulai hidup baru dengan Lisa. Mama tidak mau kalau dia jatuh ke lubang yang sama, Lik. Siapa tahu Lisa bisa memberikan Mama cucu yang tidak pernah diberikan oleh Ana.
Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita. Makasih sekali lagi, Pak. Tanpa bantuan Bapak, saya rasa kita... Semua ini karena Allah. Allah yang menolong kamu. Saya hanya alat ya. Sekarang saatnya untuk bicara soal kamu, Ana. Soal saya? Saya terima surat ini dari Lika. Saya tahu, Ana. Ini membuat kamu jadi terkejut. Tapi saya yakin, setelah mendengar penjelasan dari kamu, Adrian pasti percaya sama kamu. Dan akan mengurungkan niatnya. Dan bahkan mungkin akan berterima kasih sama kamu. Adrian boleh aja curiga. Dan nggak percaya sama kamu. Tapi Arman akan menceritakan semuanya. Adrian pasti percaya sama kakaknya, kan? Karena mana? Dan Arman kan pergi sama Dentino. Kapan? Tadi, pagi-pagi banget, jam 6. Kemana mereka pergi? Umi nggak tahu. Umi nggak nanya. Kak Arman pergi sama Tino kok nggak bilang-bilang? Mana mereka nggak bawa handphone lagi? Kemana ya? Saya tahu kemana mereka pergi. Kemana? Mereka pergi untuk menolong kamu. Untuk menyelamatkan perkawinan kamu. Iya bener, ini nomor teleponnya Lisa. Lisa? Siapa Lisa? Lisa itu calon istrinya Adrian. Om. Tenang ya, Tino ya. Apa betul Adrian tinggal sama dia? Adrian dan ibunya memang tinggal serumah sama Lisa. Tapi mereka udah berangkat ke Jakarta kemarin pagi. Ya. Kasih ya. Aneh. Kok Lisa bilang kemarin salah sambung pas kakaknya Adrian telepon ke rumah? Om, temennya Kayan bilang Kayan udah tinggal sama-sama Lisa. Lisa itu siapa sih, Om? Om nggak apa-apa. Om kenapa? Nggak tahu dia. Om, bangun Om. Om, bangun. Nen, ada telepon. Dari? Dari Dentino. Catat. Assalamualaikum, Tino. Di rumah sakit? Rumah sakit mana? Kamar? Ya udah, kamu di situ dulu jaga Kak Arman. Kakaknya sebentar lagi ya. Iya, waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Dugaan saya benar, kan? Saya yakin Arman pasti menemui Adrian untuk meluruskan persoalan antara kamu dengan Adrian. Kak Arman di rumah sakit. Saya boleh ke sana sekarang, Pak? Tentu saja boleh. Tugas kamu kan sudah selesai, Ana. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, ada Kapten Harry dari Kapolres Simpruk. Silakan masuk, silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Apa? Pemotretan ulang? Iya. Di dalam kontrak kan sudah tertulis kalau ia siap untuk foto ulang.
Emangnya kenapa? Kan hasil fotonya bagus. Bagus sih bagus, tapi kalau semuanya hilang, ya kamu harus foto ulang dong, Say. Hilang? Maksudnya? Aduh, Say, apanya nggak tahu. Kantor kita semalam kebobolan. Dan anehnya coba, cuma foto-foto yang nggak ada. Kesini nggak tahu kenapa begitu. Aneh. Kenapa maling itu cuma curi hasil foto saya aja? Semoga Allah mengampuni segala kesalahan saya. Saya mencuri karena ingin melindungi harkat dan martabat istri saya. Sebagai suami yang bertanggung jawab, saya tetap akan menjaga istri saya sampai kapanpun juga. Semoga dia bisa mendapatkan lindungan yang sempurna. Ha! Ketahuan ya. Aku udah tebak, malingnya itu pasti kamu. Maaf, Sin. Saya enggak bisa membiarkan kamu melakukan perbuatan seperti ini, Sin. Tapi perbuatan kamu itu melanggar hukum. Kamu bisa dipenjara gara-gara ketahuan mencuri. Biarlah, Sin. Kalau memang harus saya dipenjara, saya ikhlas kok. Yang penting saya telah menjalankan kewajiban saya sebagai suami yang bertanggung jawab pada istrinya. Karena saya tidak mau melihat istri saya melakukan perbuatan yang tak senonoh begini. Sur, aku hargain usaha kamu. Tapi usaha kamu sia-sia. Karena aku harus melakukan foto ulang. Kenapa begitu, Sin? Kamu kan sudah melakukan semua kemauan dari kontrak itu, Sin. Kenapa nggak minta mereka cari orang lain aja sih? Nggak bisa begitu, Sur. Karena jelas-jelas tertulis dalam kontrak kalau aku harus siap melakukan foto ulang. Udah batalin aja kontraknya, Sin. Kalau aku membatalkan kontraknya, aku harus membayar ganti ruginya 10 kali lipat dari honor yang aku dapat. Apa? Kecuali kalau mereka yang membatalkan saya. Maksudnya, Sin? Pokoknya setelah ini kamu akan diselesaikan. Oke. Kamu kenapa, Sin? Kamu masuk angin ya? Kalau kamu sakit, ditunda aja dulu sampai kamu sembuh. Gimana? Ditunda? Artinya pemotretan ditunda selama 9 bulan. 9 bulan? Canda kamu. Saya hamil. Apa? Arman, Ana. kok kakak nggak bilang sama saya kalau kakak menyusul Adrian? Saya ingin bicara langsung dengan Adrian berdua. Saya udah tahu kok dari Pak Rizal kalau Adrian berniat untuk berpisah dari saya. Insya Allah, Ana. Saya bisa memenuhi janji kamu. Kamu tidak akan kehilangan Adrian. Dan kita sama-sama lebaran. Tapi kan... Ana, kalau kita punya niat dan berikhtiar, insya Allah niat itu akan diridai Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan orang yang sebaik kamu menderita terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Kak Arman, Dok? Kondisinya cukup stabil. Saya sarankan malam ini supaya istirahat di sini saja. Supaya besok kondisinya fit untuk menempuh perjalanan menuju Jakarta. Alhamdulillah. Makasih, Dok. Semua kan ada hikmahnya. Gimana? Berhasil? Beres. Mereka sendiri yang membatalkan kontraknya. Jadi, aku bebas. Alhamdulillah. Sur, aku boleh tahu nggak? Kamu nggak suka aku pakai baju seksi karena agama atau karena cemburu? Karena dua-duanya sih. Jadi artinya sekarang kamu tahu dong gimana rasanya cemburu. Sebentar ya. Halo? Iklan apa? Oke, sebentar lagi saya ke sana. Siapa, Sin? Agensi model aku. Kebetulan aku dapat job iklan. Iklan apa?
Iklan baju renang. Hah? Masya Allah. Ya Allah, saya sangat mencintai Adrian. Tapi seandainya Adrian memang bukan jodoh saya, ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu. Sekalipun berat bagi saya untuk kehilangan Adrian, saya ikhlas, ya Allah, kalau memang itu adalah kehendak-Mu. Gimana keadaannya Arman? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi masih mesti istirahat. Kan besok kita mau balik ke Jakarta. Sayang sekali kalian nggak bisa pulang hari ini. Padahal hari ini adalah momen yang terpenting buat kalian semua. Momen penting apa, Pak? Kak. Iya, sayang? Tino cuman mau bilang kalau Tino nggak keberatan kalau Kana sama Om Rizal. Apa? Abis Tino kesel sama Kak Ian. Kak Ian jahat. Masa Kak Ian tinggal sama perempuan lain? Sayang, kamu kok ngomongnya gitu? Tino denger sendiri dari teman kantornya Kak Ian. Nama perempuan itu Lisa. Lisa calon istrinya Kak Ian. Kalau Kak Ian mau kawin lagi, berarti Kana juga boleh. Tino, kamu nggak boleh ngomong gitu. Om Ian nggak salah kok. Tapi Enggak, sayang. Om Ian nggak ngerti. Nah, nanti kalau kakak jelasin semua ke Om Ian baru ngerti, sayang. Kembali sama kakak, kayak dulu lagi. Insya Allah ya, sayang ya. Mas, ini kenalin Lisa. Oh iya. Apa kabar Lisa? Baik, baru pulang lembur ya, Mas? Pulang lembur. Mas Nanda belum dapat kerjaan, Lis. Maksudnya pengangguran? Ya, kebetulan saat ini saya sedang menganggur. Saya kira Jakarta itu kota bisnis. Kerjaan ada di mana-mana, gaji besar, dan kesempatan banyak. Itu kan kata orang. Kenyataannya nggak begitu. Saya sudah bertahun-tahun bekerja di Jakarta, tetap aja masih di PHK. Sekarang ini kan lagi ekonomi gonjang-ganjing. Lagi krisis. Jadi susah untuk mencari pekerjaan. Hai, Nan. Hei, apa kabar, Yan? Baik. Saya senang sekali kamu mau merayakan Idul Fitri ini di Jakarta bersama kami, Yan. Saya justru terima kasih, dikasih tumpangan. Yan, dari dulu kan sudah saya katakan, kalau rumah saya ini rumah kamu juga, kan? Kamu masih di kantor, Zal? Saya udah siapin makan malam buat kamu. Kapan pulang? Ya udah, saya tunggu ya. Nanti kita makan malam sama-sama. Oke, bye. Mereka belum ditemukan juga, Pak? Belum. Tapi saya sudah menyebarkan pengumuman ke pos-pos sejabotabek dan juga bandara. Saya yakin mereka tidak mungkin bisa lolos, apalagi keluar dari Indonesia. Jangan sampai mereka lolos, Pak. Mereka sangat berbahaya. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan upaya pembunuhan. Maksud Anda? Saya punya beberapa buktinya. Yan. Masa lalu jangan suka diingat-ingat lagi. Saya pikir mumpung saya di Jakarta, Ma, nggak ada salahnya saya ketemu Ana. Untuk apa lagi sih? Untuk mendesak dia supaya segera menandatangani surat perceraian itu. Tidak perlu. Kalau dia masih mempermainkan kamu dan menunda-nunda, kita proses ke pengadilan. Buat apa sih, Ma, buang-buang uang? Kalau bisa dibicarakan secara baik-baik, secara musyawarah, kan itu akan lebih baik, Ma. Mama tidak mau kalau kamu masih berurusan dengan yang namanya anak. Iya, tapi Ma... Daripada kamu yang pergi, lebih baik Mama yang menemui Ana. Ma... Pokoknya kamu tidak boleh ketemu sama Ana lagi. Dan jangan memberikan kesempatan sama dia untuk merayu kamu lagi. Yan, Ana itu ular berbisa. Mama tahu hati kamu masih bimbang, iya kan?
tolong jangan kecewakan Lisa dan jangan kecewakan Mama. Gawat. Kalau Adrian nekat dan diam-diam menemui Ana, gimana ya? Kamu kok tega banget sih, Zal? Melembur sampai malam-malam begini. Saya kan di rumah sendirian ketakutan, Zal. Kamu takut? Saya kan sudah menugaskan polisi untuk menjaga kamu, Fa. Ya tapi kalau Om Hashim berhasil masuk ke sini gimana? Kamu kan tahu sendiri Om kayak gimana, Zal. Ya buktinya sekarang kamu aman-aman aja kan? Ya sih. Cuman tetap aja seharian saya ketakutan di rumah. Kan cuman kamu yang bisa bikin saya tenang dan ngerasa aman. Fa, saya masih nggak habis pikir sama Om dan Tante kamu itu. Kok mereka ingin membunuh kamu ya? Ya maksud saya kalau memang mereka sakit hati sama kamu, kok mereka senekat itu sama kamu? Mereka pasti punya motivasi lain. Ya palingan karena uang, Zal. Uang? Iya. Kalau terjadi apa-apa sama saya, ya mereka pasti akan menguasai semua harta benda saya. Itu nggak mungkin, Pak. Perusahaan itu bukan milik kamu. Kalau terjadi apa-apa sama perusahaan itu akan kembali lagi ke tangan pemiliknya, yaitu Arman. Apa? Kamu kok bisa ngomong gitu sih? Dari mana kamu tahu? Saya tahu semuanya. Semuanya? Apa maksud kamu? Maaf ya, di luar ada tamunya. Siapa? Polisi. Misinya. Selamat malam. Malam? Ibu Eva. Betul. Ada apa ya, Pak? Oh, apa Bapak udah dapat kabar lagi mengenai Om Hashim? Udah ketangkep? Kami kemari untuk menyampaikan surat penahanan untuk Ibu. Apa? Anda resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan Bapak Arman. Eva ditahan. Iya. Sebetulnya saya ingin kamu dan Arman menyaksikan penangkapan itu. Tapi saya nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Saya ingin semuanya segera selesai. Dan kalian bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama-sama lagi. Di rumah kalian yang pernah diribut oleh Eva. Alhamdulillah ya Allah. Mau kemana kamu? Aduh, ngaget-ngagetin aja Mas ini ah. Saya kan sudah bilang, kita tidak boleh meninggalkan kamar ini. Saya ini haus, saya ini lapar Mas. Saya ini perlu makan, perlu minum. Jangan! Polisi sekarang sedang giat-giatnya mencari kita, tahu nggak kamu? Kita? Saya ini kan nggak ikut-ikutan. Mas itu yang buron. Mas yang nekat kan yang mau menghabisi Eva. Saya udah bilang, Mas jangan nekat. Saya ini takut. Saya nggak mau jadi pembunuh. Diam! Kamu bukannya memberikan semangat, tapi malah menyesali perbuatan saya. Habis Mas nggak mau dengerin kata-kata saya sih. Sekarang saya jadi ikut-ikutan buronannya polisi. Mak. Kita tidak boleh keluar dari kamar ini sebelum kasus ini mereda. Sekarang kasus ini lagi baru, tahu nggak kamu? Terus sampai kapan kita akan ngumpet begini terus, Mas? Sampai kapan kita harus puasa di dalam kamar ini? Sudah diam! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Arman, Kok semangat amat? Ada apa sih? ada kabar baik, Kak. Kabar baik? Rumah itu jadi milik kita lagi sekarang. Rumah? Rumah yang kita tempatin. Maksud kamu apa sih? Eva udah ketangkep. Sekarang dia lagi diinterogasi. Nah, nanti polisi mau kita untuk menjadi saksi. Alhamdulillah. Yuk kita berangkat yuk. Pelan-pelan dong. Hati-hati. Kakak kan belum sembuh bener. Enggak, saya udah nggak sabar aja pengen melihat wajahnya Eva tuh di penjara seperti apa. Dan dia mau nampot pada kita. Ya? Yuk. Pelan-pelan. Saya nggak akan pernah bicara kalau saya nggak didampingin sama pengacara saya. Semua bukti
sudah ada di tangan kami. Jadi ibu jangan mengelak lagi. Pengacara itu hanya bisa membantu meringankan beban-beban ibu. Jadi semuanya sudah bisa di tangan kami. Bukti? Bukti apa? Pak Bambang, tolong tunjukkan bukti itu. Ini buktinya, Dan. Kamu mencoba membunuh saya. Kamu ingin membunuh saya mati pelan-pelan. Meracuni saya dengan obat-obatan. Bukan saya. Bukan saya yang melakukannya. Maafkan saya, Man. Jangan bohong kamu. Akui semua perbuatan kamu. Kalau kamu mau saya ampuni. Iya. Saya ngaku. Tapi semua itu bukan ide saya. Saya cuma disuruh sama Om dan Tante. Mereka ingin menyingkirkan kamu. Saya terpaksa. Terpaksa, Man. Maafkan saya. Ampun saya. Maaf! Kamu maafkan kamu. Sampai mati pun. Jangan, Man. Jangan bunuh saya, Man. Mati kamu! Apa sekarang ibu mau menjawab pertanyaan kami lagi? Apa buktinya? Kalau itu suara saya. Itu bukan suara saya. Suara itu jelas. Itu bagian dari suara video kami yang sudah kami terima. Video? Ibu tidak bisa menyangka lagi. Bukti-bukti sekarang sudah kuat. Tante? Mbak Lika? Ada apa, Lis? Ada yang lihat Adrian nggak? Saya cari kemana-mana, Adrian nggak ada. Mungkin di kamar mandi. Semua kamar udah saya cari, tapi Adrian nggak ada. Atau mungkin Adrian pergi ke warung kali, Lis, beli sesuatu? Kalau emang mau pergi keluar, kenapa dia nggak bilang sama siapapun? Kenapa harus pergi diam-diam begini? Iya, sebentar lagi juga pulang. Tunggu saja ya. Firasat saya nggak enak, Tante. Nggak biasanya Adrian pergi tanpa pesan seperti ini. Atau mungkin Adrian pergi diam-diam untuk menemui... Bapak, suaminya Bu Ana ya? Masih ingat sama saya, Mas? Kebetulan Bapak kemari. Ibu mau tanya, kenapa Bapak dan keluarga Bapak pindah dari sini? Pindah? Masa sih Bapak nggak tahu istri Bapak pindah kemana? Ana sudah pindah. Pindah kemana, Mas? Nih, ada berita baru mengenai kecelakaan pesawat mamanya Feli itu. Nama mamanya Feli nggak ada dalam daftar korban jiwa. Ya, barangkali namanya belum tercantum kali, Rin. Karena mungkin jenazahnya belum ditemukan. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada harapan. Rin, maaf ya, bukannya aku mematahkan harapan kamu, tapi kamu juga mesti realistis. Pesawat itu jatuh ke hutan dan terbakar. Ya, kalaupun selamat dari api, belum tentu juga kan bisa selamat dari hewan yang buas. Selama jenazahnya masih belum ditemukan, itu artinya masih ada harapan, Dit. Aku akan terus berdoa sama Allah supaya mamanya Feli selamat. Supaya Feli dan mamahnya diberi hikmah untuk bisa ngerayain Idul Fitri sama-sama. Amin. Ana meninggalkan rumah kontrakan itu. Dia pasti sudah mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dari laki-laki itu. Mama benar. Saya harus membunuh semua harapan yang masih ada di hati saya. Saya harus menutup pintu rapat-rapat untuk Ana. Selamat tinggal, Ana. Selamat menempuh hidup baru kamu. Tabahkanlah Tina Feli. Percayalah, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Pak Ustadz, apa ini hukuman atas semua kesalahan saya, Pak Ustadz? Sampai mama saya harus meninggal. Allah tidak menghukum. Manusia menderita karena perbuatannya sendiri. Kalaupun Ibu Nafeli meninggal, itu bukan hukuman, melainkan sudah takdirnya. Dalam keadaan susah seperti ini, Nafeli harus mendekatkan diri pada Allah.
agar Allah memberi hikmah dari semua musibah ini. Dan Nafeli dijauhkan dari semua godaan setan. Jadi betul, firasatnya Lisa. Kamu pergi menemui Ana, ya? Iya, Ma. Kamu kan sudah janji sama Mama. Mama kecewa sekali. Ma, saya menemui Ana. Saya menemui Ana untuk mempercepat proses perceraian kami, Ma. Dan saya ingin menjatuhkan talak di hadapan dia. Sungguh? Tekad kamu sudah bulat? Ya. Sekarang kamu temui Lisa di kamar. Dia ngurung diri terus tuh. Karena dia kesal. Katanya kamu menemui Ana seharian ini. Kamu mau kemana? Balik ke Banjarmasin. Lisa, dengar dulu penjelasan saya. Buat apa saya di sini? Kalau hanya menyaksikan kamu kembali lagi sama Ana. Loh, siapa yang... Kamu anggap saya ini apa sih, Yan? Sejak awal kan saya udah nanya sama kamu. Apa kamu yakin? Nggak karena terpaksa. Ternyata setelah kamu sampai di Jakarta, kamu langsung ingat Ana. Kamu langsung ingin menemuinya. Kamu tadi diam-diam pergi menemui Ana, iya kan? Tapi Lis... Firasat saya benar. Lebih baik saya kembali. Daripada saya malu. Kamu sudah memperkenalkan saya ke keluarga kamu sebagai calon istri kamu. Tapi nyatanya, kamu masih ingat sama Ana. Kamu masih terbayang-bayang Ana. Saya malu, Yan. Lisa, dengar dulu penjelasan saya, Lisa. Saya akan buktikan sama kamu. Kalau apa yang kamu katakan itu nggak benar. Saya mau Mama, Lika jadi saksi. Saya mau bertunangan dengan Lisa. Mama merestui kalian. Selamat ya, Lis. Lisa, mulai sekarang kamu nggak boleh punya pikiran macam-macam lagi. Meskipun pertunangan kalian dilakukan dengan sangat sederhana, tapi Mama janji mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti, Mama bikin pesta buat kalian. Makasih ya, Tante. Kok masih manggil Tante? Panggil Mama dong. Makasih, Ma. Selamat ya. Iya. Ada tamu, silakan ikut saya. Pengacara saya? Laki-laki brengsek. Ternyata om saya benar. Kamu emang pengkhianat. Semestinya saya dengar om saya, bukan kamu. Laki-laki kembaran. Tenang, jangan buat keributan di sini. Eva, kamu pikir kamu bisa lari dari ini semuanya? Eva, Ana Rizal diutus sama Allah untuk menolong saya. Perempuan brengsek. Kamu yang ngatur semua ini. Kamu yang ngatur semua ini, An. Perempuan burahan. Kamu pasti merayu Rizal supaya Rizal mau bantu kamu, iya kan? Justru kamu yang merayu saya. Apa kamu nggak malu? Kamu sudah punya suami, tapi kamu masih ngerayu laki-laki lain. Eva, kalau bukan karena Rizal malam itu kamu sudah mati. Kamu, awas kamu, An. Awas. Suatu saat nanti, saya akan kembali dan saya akan balas semua perbuatan kamu. Semuanya. Saya nggak takut sama kamu, Eva. Saya takut sama Allah. Saya mau bicara sama mereka. Apalagi sama perempuan takut kayak gini. Dia jual diri dia buat merayu Rizal supaya dia membantu dia.
Ana. Tega benar dia menuduh saya seperti itu. Kita semua sudah tahu apa yang dikatakan Eva itu tidak benar. Nggak usah dipikirkan. Nanti saya akan menjelaskan ini semuanya pada Adrian. Gimana? Kamu setuju kan? Sen, apapun yang kamu lakukan, saya sih setuju-setuju saja, Sen. Tapi semua ini asal nggak melanggar ajaran agama aja. Bajunya bagus ya, Sur. Selesai pemotretan, pasti aku akan belinya. Masya Allah, Sen, kamu ini gimana sih? Kamu motret cuma dibayar 500.000. Ini baju harganya berapa coba? 2 juta, Sen, 2 juta. Mana nutup? Terus, kenapa? Memangnya kamu pikir aku nggak punya uang? Aku pemotretan gara-gara nggak punya uang, gitu? Aku punya uang, tahu? Sinta, kamu ngapain di sini? Aduh, maaf ya. Mbak Rika ini adalah model di sini. Dia yang bawain baju-baju desainer kami loh. Saya pikir ini baju buat saya. Oh, bukan. Ini kostum untuk Mbak Rika. Ini kostum buat Mbak Sinta. Sen, kamu pasti lucu pakai baju badut begini. Diam kamu! Gak lucu tahu? Nggak, ini lucu beneran, Sen. Diam! Tumben, lucunya alami, Sen. Loh, Sen, buat apa itu? Saya puasa. Ini kacang. Lo kok dihancurin? Sen. Brengsek. Saya sudah menduga. Kalau si Eva itu pasti akan cuci tangan dalam kasus ini. Udahlah, Mas. Lagi pula si Eva kan udah ditahan. Dia tidak akan bisa bebas, Mas. Tapi hukuman kita bisa lebih besar, Vina. Tahu nggak kamu? Kamu tahu apa hukuman buat pembunuh? Bisa-bisa kita dipenjara seumur hidup. Kecuali kalau saya bisa membungkam saksi mata di malam kejadian itu. Maksud Mas? Kesaksian Eva tidak akan terbukti tanpa kesaksian Ana. Analah saksi mata malam itu. Dialah yang menolong Arman. Tidak, Mas. Cukup. Saya tidak mau Mas membunuh orang lagi. Kalau gagal bagaimana? Hukuman Mas malah akan tambah lebih berat lagi, Mas. Saya Hashim. Tidak akan gagal dan tidak mau gagal. Si Ana itu selalu menghalangi kita. Sejak dia masuk dalam keluarga Ratna, kita jadi tersingkir. Sekarang gara-gara ulahnya dia, kita akan masuk penjara. Dia itu telah membawa sial untuk kita. Mas. Vina, kalaupun saya masuk penjara karena membunuh Ana, tapi saya merasa puas. Paling tidak dendam saya sudah terbalas. Tidak, Mas. Tidak. Saya tidak akan mau mengizinkan Mas melakukan itu lagi. Saya tidak setuju, Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebaran tahun ini adalah lebaran kemenangan bagi kita semuanya, Ana. Man, ini surat-surat rumahnya. Eva percaya sama saya karena dia mengira saya membantu proses penjualan rumah itu. Rizal, terima kasih ya. Kamu telah membalikan milik saya semuanya. Dan juga kamu telah membalikan hidup saya. Kamu harus berterima kasih sama Ana. Tanpa Ana, rencana saya tidak akan berjalan dengan lancar. Ana mengorbankan semuanya dengan menjadi pembantu di rumah itu. Itu kan resikonya besar sekali, Man. Ana mana?
Kamar ini adalah saksi cinta saya dan Adrian. Tapi apakah semua kebahagiaan itu akan kembali menjadi milik kita? Ya Allah.